Malam semua guys. Nah, kita di sini itu mau membahas apa? Kalian pasti udah tahu karena tadi di awal kita udah ada pembukaannya kan. Nah, apa yang spesial pada malam hari ini? Nah, kita undang tamu narasumber kita. Nah, Bang siapa Bang? Andri. Bang Andri, dia pemain Mobile Legend. Kita panggil dia karena ada yang spesial. Karena spesialnya apa? Bang mulai main Mobile Legend kapan sih Bang? Pertama kali main game Mobile Legend itu di tahun 2019, sekitar bulan Maret. Maret 2019, berarti baru banget ya Bang ya? Ya, belum sampai 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Sebenarnya saya itu terlambat sih Hmm, untuk main gamenya ya. ya, Kalau untuk tahu gamenya sebenarnya sudah lama, dari 2017-an. udah lama ya Bang. Ngeliat teman-teman kan main, mereka pikir kok ini game apaan sih gitu kan. Kok kayaknya kalau main tuh nggak selesai-selesai gitu kan. Gitu ya. Nah, Ah. bentar Bang. Jadi apa yang spesial pada malam hari ini? Karena Bang Andri ini baru main 1,5 tahun, tapi kalian nggak tahu dia udah levelnya udah tinggi. Nah, maka itu kita mau bahas awalnya gimana sih Bang bisa suka akhirnya memutuskan untuk main dan sampai sekarang levelnya bisa tinggi gitu. Gimana Bang? eh Kalau untuk main game Mobile Legends tuh ya, kalau enaknya kalau kita pas lagi main bareng atau mabar. Kalau kita mainnya sendiri itu lebih sulit, karena berarti kan kita harus main 5 lawan 5 nih. Hmm. Kalau kita main sendiri atau sering disebut solo rank, kemungkinan kan kita bakalan ketemu 4 orang yang nggak kita kenal. Dan kebanyakan dari 4 orang yang tidak kita kenal itu mainnya bisa jelek lah, hancur gitu mainnya. Jadi ujung-ujungnya kita bakalan kalah kan. Jadi akhirnya kita capek sendiri, Oh. rank kita nggak naik-naik, waktu kita terbuang, dan akhirnya kita stuck di rank epic yang kadang disebut dengan orang-orang itu epic abadi. Epic abadi. Iya, epic abadi. Kayak mahasiswa aja, mahasiswa abadi bro. Nah, itu triknya gimana Bang tadi? Yang biar kita cepet itu kita main naik tim rank. ya. Tim, kita mainnya harus tim ya. Jadi kalau bisa sih kita mainnya dengan squad kita, dan juga kita harus memenuhi untuk role-role yang ada. Kalau di Mobile Legends itu kan ada 6 role ya. Ada fighter, ada tank, ada assassin, ada marksman, ada support, dan ada mage. Jadi diusahakan kalau kita main itu seluruh role itu kita isi. Jangan Jalan ya sesuai ya. jangan kita ego pengen pakai MM semua, fighter semua, itu nggak akan bisa menang. Karena memang semuanya harus sesuai dengan role-nya masing-masing. Karena di setiap line Mobile Legends kan ada 3 line ya, jalur atas, tengah, dan bawah. Oh. Jadi di setiap line itu hero yang harusnya di posisi itu ada. Contohnya di posisi atas atau offlaner atas itu harusnya adalah fighter. Offlaner bawah itu juga harus diisi oleh fighter. Yang di tengah itu pemain core. Jadi kalau pemain core ini kan ada namanya assassin atau marksman. Itu harus diisi oleh pemain core plus pemain tank dan juga pemain support. Berarti Jadi semua harus di posnya masing-masing ya iya Bang, ya? benar. Jadi posisi strateginya kan 1-3-1. Itu kalau untuk meta saat ini 1-3-1 nih. Kita lebih sering pakai hyper carry namanya sekarang. Ngomong-ngomong tadi Bang, barusan meta aku sering denger. Aku sih gak ya main Mobile Legends cuman masih newbie apa? Noob gitu. Noob ya? Noob ya. Noob. Masih noob. Istilah meta itu apa sih Bang? Meta itu sebenarnya itu adalah singkatan dari bahasa Inggris, most effective tactical available. Jadi istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan taktik terefektif yang tersedia saat ini gitu. Oh berarti yang dibahas abang tadi ya yang taktik tentang Formasi-formasinya, itu ya. itu meta gitu Itu ya. meta sebutannya. Sekarang kan orang nyebutnya meta hyper carry ya. Kalau misalnya dibilang
kita main meta hyper carry, berarti 1-3-1 formasinya. Dan kalau 1-3-1 formasinya, artinya harus ada 2 fighter untuk mengisi posisi atas dan posisi bawah. Dan yang di tengah itu otomatis adalah tank dan carry-nya, pemain core-nya. Pemain core itu kan disebut juga sebagai pemain carry. Tuh. Kenapa disebut dengan hyper carry? Karena seluruh gold, kita kan kalau main tuh nyari gold ya. Misal kayak ngebunuh minion, jungle, step bunuh itu kan dapat gold. Nah, itu gold itu sebisa mungkin yang ngedapetin adalah pemain core-nya, pemain carry-nya. Oleh karena itu disebut hyper carry. Karena biar dia duluan yang jadi, build-nya jadi duluan, nanti dia yang ngangkat tim gitu. Jadi ada berbagai macam strategi meta gitu ya, Meta, Bang. ya. Nah, Abang tuh lebih suka pakai meta yang apa? Apa yang tadi yang disebutin Abang itu? Sebenarnya tergantung sih. Jadi gini, kalau misalnya kita pas pemilihan awal kan ada band dan pick nih ya. Band dan pick. Kalau misalnya teman kita itu paham, kita bilang, "Bro, hyper carry." Harusnya kalau hyper carry kan ngambil 2 fighter, 1 core, 1 tank, 1 support. Kalau pas band dan pick itu sesuai, ya udah kita mainnya hyper carry 1-3-1. Tapi kalau pas band dan pick hero tidak sesuai, ya mau nggak mau kita pakai meta lama ya 1-2-2. Jadi tergantung kondisional juga ya, Ya, tergantung musuh juga kan. tergantung musuh. Karena Taktik kita dari gini loh, musuh juga kadang ya. kalau kita main mabar bertiga nih, otomatis kan nanti yang kita temuin 2 orang yang tidak kita kenal. Karena kan 5 lawan 5 tuh. Kita bertiga mabar, 2 orang otomatis random kan oleh sistem. 2 orang tuh belum tentu loh paham kita bilang hyper carry. Belum tentu mereka ngikutin apa yang kita minta. Bisa aja mereka ngambil semau mereka. Otomatis mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau kita maksa hyper carry nggak akan bisa. Karena pemain core kita tidak akan jadi-jadi istilahnya. Dia nggak akan jadi-jadi, ya otomatis kita kalah ya. Nah, ini Bang, terkait tadi kan kalau pengen main cepat menang kita harus main tim, terus memikirkan meta. Terus kayaknya tadi Abang nyebutin kadang kita mabar cuma bertiga, yang lain tuh. Nah, sedangkan Abang sendiri punya tim nggak sih? Maksudnya memang ada waktu tim yang pertama ya Bang. Abang punya tim apa enggak? Terus ada nggak waktu khusus kan main ini Abang kan 24 jam, mungkin berapa jam main. Iya. Nah, mungkin ada waktu khusus yang bener-bener tim Abang itu kumpul main gitu. Ada waktu khusus atau memang cuman adanya 3 ya udah kita main 3, 2 nggak ada waktu khusus buat tim 5 Abang itu yang udah kebentuk. Kalau misalnya punya tim gitu aja Bang. Kalau tim punya, kalau tim squad ya, squad saya punya. Kalau untuk jam main biasanya kita menyesuaikan ya. Kalau aku kan biasanya di hari kerja kan aku kerja nih, bisa mainnya malam. Biasanya kita chatting di WA, punya grup WA juga, bilang Sampai punya grup WA ya, luar biasa. Kita langsung chatting di timnya grup udah WA. oke nih. Kita bilang ayo kita main ya jam 9 malam. Ya jam 9 malam kita online main bareng. Tapi saya lebih milih mainnya bertiga. Kenapa bertiga? Karena kalau mabar bertiga itu lebih gampang. Ketemu musuhnya itu nggak terlalu berat. Gitu. Tapi kalau mainnya 5 sekaligus mabar berlima, kita akan ketemu musuh yang lagi mabar berlima juga. Jadi itu akan lebih berat. Jadi salah satu triknya begitu, kalau mau cepat naik rank, mainlah bertiga. Usahakan bertiga ya, jangan berlima. Karena berlima terlalu berat musuhnya nanti. Ngaruh juga, nggak random musuh juga. Enggak. Karena sistem sesuai. Kita mabar berlima akan ditemukan dengan squad yang lagi mabar berlima. Oh gitu ya. Kalau Tapi misalnya random gitu tuh Bang. enggak random. Kalau misalnya kita main bertiga, otomatis nanti kita bakalan ketemu musuh yang lagi main bertiga juga mereka. Dan 2 orangnya itu sebenarnya 2 orang juga yang akan dipilih oleh sistem. Mereka lagi mabar berdua. Jadi sistemnya akan milih kita mabar bertiga ditemukan dengan teman yang lagi mabar berdua. Gitu. Jadi kan berlima. Nanti musuhnya yang sana sama juga mabar bertiga plus mabar berdua. Sistem akan sama. Tuh, jadi sistem itu juga sudah
terkontrol di situ Sudah ya, terkontrol. nggak asal random ngacak gitu ya Nggak, musuh-musuhnya gitu nggak. Setauku sih enggak ya, karena dari selama ini pengalamanku aku main berdua nih sama teman. Pas di room akan ketemu orang yang lagi mabar bertiga. Begitu juga ketika saya lagi mabar bertiga. Di dalam room akan ditemuin sama teman yang lagi mabar berdua. Gitu Jadi ya. sistem seperti itu. Jadi memang itu salah satu strategi ya. Jadi apa masalah tim itu mabar itu juga strategi. Tak Strategi. pikir tuh wah kalau 5 itu harus 5 kita harus kompak tuh enggak ya memang. Enggak. 3 itu memang strategi nggak Strategi. karena nggak bisa mempertemukan waktu ya Bang ya. Iya, benar. Oh, 3 itu strategi. Malah kalau misalnya saya diajak, ayo main full squad, sayanya ya nggak mau. Berat, musuhnya pasti bakalan berat. Gitu. Baru tahu loh aku loh Bang luar biasa. Tapi 1,5 kalau tahun pengetahuannya udah Tapi banyak kalau nih. main solo, Hah? solo rank nih ya, aku iseng-iseng aja sih kalau misalnya solo rank. Kalau bener-bener lagi gabut, temen lagi nggak online ya udah solo rank. Tapi paling main sekali 2 kali, karena kemungkinan besar itu kalah kalau solo rank. Gitu ya. Jadi kalau yang memang pengen nge-push rank, naik ke rank mythic, janganlah main solo, itu susah banget. Saya udah berapa season tuh coba nge-push solo rank ke mythic, itu nggak pernah tembus. Paling mentoknya di legend 1 bintang berapa gitu, nggak pernah tembus ke mythic, susah. Gila, 1,5 tahun udah luar biasa Bang pengalaman sama levelnya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang tim, strateginya Abang, nah terutama tentang tim. Nah, Abang pengetahuannya tentang Mobile Legends itu kan udah kayaknya udah luar dalam ya, apalagi terkait apa udah sampai strategi dan tim udah apal semua. Kalau misalnya di luar akunnya Abang sendiri, misalnya kayak tim lomba-lomba di Indonesia kan atau di dunia kan banyak tentang Mobile Legends. Iya. Tim profesional yang ada di Mobile Legends yang Abang ikutin itu yang paling Abang suka tim apa dan alasannya apa sih Bang kayak gitu? Tadi bilang saya udah paham luar dalam, sebenarnya nggak juga ya. Karena Mobile Legends itu adalah game yang benar-benar mengandalkan strategi banget. Kenapa yang bocah-bocah itu nggak pernah bisa naik ke mythic? Bukan nggak pernah ya, susah banget naik ke mythic. Karena kalau yang bocah-bocah kan banyak agak ngawur ya. Iya. Dan di Mobile Legends ini karena benar-benar game yang harus mengandalkan strategi dan harus mengisi seluruh role-role yang ada. Jadi mau nggak mau harus hafal juga seluruh hero yang ada saat ini. Sekarang kan hero nya ada 96 tuh. Setiap hero itu kan punya skill 1, 2, 3. Ya hafalin aja tuh 96 hero dikali 3 skillnya masing-masing. Jadi ketika kita misalnya ketemu hero A, kita harus tahu tuh hero A itu skill 1-nya apa, skill 2 apa, skill 3 apa. Dan kita juga harus tahu kelemahannya lawan hero apa, begitu. Jadi kalau dibilang saya udah hafal luar dalam, enggak. Karena 96 hero dikali 3 skill itu saya belum hafal semuanya. Banyak banget ya. Ya oke lah. Tapi paling kalau pas kita main rank ya, itu paling hero yang dipakai ya gitu-gitu aja. Karena dari 96 hero itu nggak semuanya bagus. Dari 96 hero itu ada yang hero misalnya saat ini lagi OP banget. Sebutan OP itu overpower ya, lagi OP banget. Ada yang memang dia hero-nya yang kuat tapi bukan OP ya. OP itu istilahnya hero yang saat ini benar-benar hebat kan, OP. Terus ada juga hero yang memang yang istilahnya dibilang gampang banget ngebunuhnya gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi sih tergantung ke Kemampuannya, ke playernya, ke usernya ya. skill playernya. Skill playernya. Tadi juga ada pertanyaan tim apa yang paling kuat saat ini. Kalau dari yang saya lihat sih ya, dari yang saya lihat dan dari fakta yang sudah ada, tim terkuat saat ini RRQ ya, Rex Regium Kion. Itu tim terkuat saat ini. Kenapa saya bilang tim terkuat?
Karena pertama mereka juara MPL season 5, plus juga mereka juara MPL Invitation. MPL Invitation itu MPL untuk pertandingan internasional 4 negara di ASEAN. Gila. MPL itu Mobile Legends Professional League ya, Liga Iya, Profesional MPL. Mobile Legends. Tuh. Jadi yang menang itu RRQ ya. Jadi emang RRQ benar-benar masih kuat saat ini. Itu dari mana bang? Indonesia. RRQ Indonesia ya, RRQ Indonesia. RRQ itu Indonesia. Dan dulu setauku pertama kali RRQ itu berdiri, Paris Saint-Germain itu nanam saham ya kayaknya. Gila, Paris Saint-Germain Iya, klub PSG. bola kayak itu PSG. sampai nanam modal Iya. invest ke tim itu ya. Dulu itu kan kalau nggak salah PSG RRQ ya. Gila. Seingatku ya, karena aku kan ngikutin Mobile Legends sebenarnya dari 2019 aja. Kalau dari zaman-zaman dulu tuh aku tahu-tahu dikit sih ngeliat sejarahnya. Karena aku juga suka sama RRQ. Walaupun sebenarnya aku juga suka sama Onyx sih. Aku bukan fans berat ya, bukan misalnya bukan fans fanatik, bukan. Fanatik ya Aku, bang ya. aku sukanya Mengagumi sama ya. Onyx, sama RRQ. Tapi kalau dibilang saat ini tim mana yang paling kuat, RRQ. Kenapa RRQ? Nah itu Karena penasaran tuh. Alasannya apa Pro bang? player di situ ada pro player yang namanya Lemon. Lemon itu menurutku adalah pemain Mobile Legends terbaik sedunia ya. Itu sebutannya alien. Kenapa sebut alien? Dia pakai hero apapun bisa-bisa aja tuh manusia. Dan pro player yang lain pun mengakui bahwa pemain terbaik ya Lemon. Pemain terbaik Mobile Legends Lemon. Alien. Ditambah lagi saat ini pemain fighter terbaik atau pemain offlaner terbaik itu ada di RRQ juga. Namanya R7. Nickname-nya R7. Dia Gila. pemain fighter yang benar-benar luar biasa. Kalau nggak salah dia megang rekor Supreme terbanyak di dunia ya, saya rasa. Gila, Karena gede hampir ya, Bang. 20-an hero yang masuk Supreme. Jadi Supreme itu adalah hero yang dia pakai masuk ke dalam 10 besar Indonesia. Susah loh masukin 10 besar Indonesia. Oh, susah. 1000 Susah aja banget. bang belum tentu. Enggak bisa. Peringkat 1000 aja belum. Saya tentu. paling top kota ya, top kota. Jadi kan kita ada namanya top kecamatan, Oh. top kota, top provinsi, top Indonesia. Kalau top Indonesia itu 10 besar. Itu sebutannya Supreme. Gila. Dia megang 20 Supreme. Abang Gila, udah gila, masuk gila. top kota ya? Tertinggi sih top kota, tertinggi. Iya. Tapi itu saya bosen. Saya pakai hero-nya. Kalau mau masuk top begitu kan hero-nya harus dipakai terus menerus. Itu aja hero-nya. Kalau saya ada rasa bosen juga sih kadang pakai hero itu terus pengen nyoba hero lain. Nah, salah satu keistimewaan abang itu tadi, makanya kita panggil abang sebagai narasumber itu kan baru 1,5 tahun udah bisa top kota, dan ini kota besar, bukan kota kecil. Kita Semarang ya bang ya. Top kota ya susah bener. Luar biasa. Kota masuk top kota Semarang tuh kayaknya susah banget loh karena player di Semarang kan banyak banget ya. Tapi ya walaupun saya top kota ya tetap aja kalau ketemu yang hebat ya kalah juga ya, susah loh. Oke, Sebenarnya tadi- tergantung kita pesemain ya, tergantung tim pas kita main. Karena di Mobile Legends kan 5-5-nya harus bagus. Kalau yang bagus cuma 3 orang dan 2 orangnya jelek ya sama aja timnya bakal kalah. Iya sih bang, pasti itu. Ya tadi kan abang udah bahas tuh player-player terus top kota pakai hero apa. Nah apa hero apa yang paling abang seneng selama 1,5 tahun itu? Pasti kan udah berganti-ganti Iya, hero gitu. Apa yang abang seneng? Pertama kali dulu belajar game Mobile Legends, hero yang bisa saya pakai itu Valir. Mage, dia itu role-nya Mage, Valir. Sebelum di revamp saat ini ya. Kalau sekarang kan skillnya udah diubah. Sebelum diubah saya udah main Valir dari dulu. Dan untuk saat ini sih
yang saya pakai tetap Valir lagi. Karena dulu Valir. sempat berhenti karena main Valir, akhirnya ganti hero, pakai Hanabi, pakai fighter mage. Dia semi fighter, semi mage. Itu Guinevere juga masuk. Kalau Guinevere dulu masuk top apa ya? Top kecamatan, top kota gitu, aku lupa ya. Udah sampai top. Hanabi juga sama, top kecamatan. Setelah itu ganti main pakai carry, pakai Bruno. Fighter dulu sempet juga nyoba pakai Tamus. Kalau untuk saat ini saya lebih sukanya jadi support ya, pakai Nana, pakai Farsa, pakai Valir kan juga support. Saat ini Valir sebagai support. Sukanya pakai hero tadi. Dan lagi belajar tank. Karena dari dulu yang susah tuh tank. Aku paling juga suka. Agak bisa main tank. Dari dulu nggak pernah megang tank dan saat ini belajar pakai tank karena temen nyaranin sih. Temen di squad nyaranin. Dia bilang, "Dri, coba lo belajar tank sama yang benar-benar murni support." Kan ada juga mage yang support ya. Tapi kan ada juga hero yang real support. Contohnya seperti Angela, itu real support. Nah, Seperti abang, Lolita. abang itu kan tadi kan mau lagi belajar tank nih. Aku lihat beberapa kali aku main duluan. Ya aku sempat beberapa kali main tuh. Pasti yang diributkan ketika milih apa namanya Hero. itu kan mesti pakai tank tapi gak ada yang mau. Gak ada yang Akhirnya malah jadi berantem di situ. Iya. Di gamenya pun gak enak. Susah banget kan, Bang. Aku juga rasanya susah banget sih. Karena kalau untuk pemain pemula Mobile Legends, main tank itu susah memang susah. Oleh karena itu pemain-pemain pemula Mobile Legends pasti milihnya lebih ke ke mage. Karena itu hero-hero yang gampang dikuasain. Kalau aku paling seneng Layla. Layla Enak banget. Tapi sebenarnya Layla itu hero yang damage-nya besar ya, sakit. Karena dia range-nya jauh banget. Iya, betul. Tergantung yang make sih sebenarnya. Tapi kalau Layla udah jadi, itu sekali combo mati pasti musuh. Enak banget tuh kalau Layla udah jadi tuh. Karena kalau musuhnya berjajar ya tetap kena semua. Karena skill 3-nya atau ultimate itu kan jaraknya jauh ya. Jadi tembus semua hero yang berjajar. Iya sih, sampai belakangnya kan udah tembus semua. Iya. Gimana Bang? Main pakai tank gimana? Udah sampai mana? Sebenarnya kalau main tank baru beberapa kali ya. Itu juga kalau saya main dengan squadku. Jadi kan saya udah tahu nih bahwa squadku hero yang saya cover atau core-nya itu benar-benar bisa. Karena percuma dong saya main tank kalau misalnya pemain assassin atau pemain pemain core-nya nggak bener. Percuma saya maju ngetengin mereka tapi mereka entah kemana kan. Malah kabur Kan nggak jelas. Yang ada saya mati. Musuh nggak mati. Mati sia-sia. Emang susah ya Bang ya kalau main tank itu. Kalau tank sih sekarang lagi belajar Hylos, belajar Kufra, lagi belajar. Hilda itu semi fighter sih, tapi dia juga semi tank. Oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget hero yang Abang pakai dari awal sampai sekarang yang tank. Ini dari Abang sendiri. Satu hero yang dari beberapa hero yang pernah Abang pakai, satu hero yang paling Abang seneng dan apal yang bikin Abang seneng di situ, satu aja yang bikin Abang seneng pokoknya gitu. Paling seneng Valir. Valir ya, tetap cinta pada pandangan pertama. Karena mungkin. Valir saat ini benar-benar lagi OP. Sebenarnya nggak terlalu OP sih. Tapi Valir kalau di ranked, kita main rank itu pasti direbutkan. Kalau nggak diambil pasti di ban. Karena itu benar-benar hero yang rusuh. Skill 2-nya itu bisa ngedorong musuh. Jadi kalau musuh mau nyerang dia maju, tinggal dorongnya skill 2. Skill 1-nya stun 2 kali. Musuh dekat stun aja 2 kali, kita kabur. Jadi dia skill kaburnya ada, skill stunnya ada. Dan enak kalau pas war. Musuh lagi pas war, rame-rame ngumpul, ya udah kita stunin aja. Nanti pemain core kita yang ngebunuh musuhnya. Kita posisinya di belakang. Karena Valir kan mage jadi gampang dibunuh ya. Iyalah. Darahnya tipis. Tipis banget. Kecuali kalau build tank.
Saya kalau main Valir duel full tank itu artinya pemain core saya agak-agak nggak bener. Jadi saya harus benar-benar ngetengin core-nya supaya tim bisa imbang lah lawan musuh. Nah ini ya bang, jadi tadi udah bahas panjang lebar, terus abang tuh masih semangat mau Untuk main lanjutin gamenya. main game Mobile Legend. Ya. Terus abang sebenarnya punya tujuan gak sih? Maksudnya dalam arti abang pengen ikut apa Liga tadi, MPL. MPL, Nggak mungkin dong. atau cuman sekedar pengen pokoknya yang terbaik menempati apa rank terbaik gitu aja apa gimana bang? Kalau sampai saat ini masih semangat ya untuk main game, karena game yang saya mainin satu-satunya Mobile Legend sampai saat ini, karena game itu benar-benar buat kecanduan ya, apalagi kalau mainnya sama Yang udah klik soulmate iya kita chemistry-nya mainnya- udah kita terbangun. main mabar tuh enak banget Mobile Legend. Tapi kalau mainnya sendirian Iya. sering kalah, itu yang kebanyakan membuat orang nyerah main Mobile Legend. Susah katanya, ya memang susah sih. Tapi Apalagi kalau udah sampai rank-rank mitik ya, main solo ya sama aja buang-buang ini ya, buang-buang waktu dan nggak berguna. nah, Jadi memang tujuannya abang buat itu seneng aja ya, sih, sebenarnya seneng aja. Oh, nggak ada Karena tujuan ngisi, lain ya. nggak ada ngisi waktu luang. Karena kalau misalnya nonton YouTube kan capek juga ya, pasti pengen juga main game sekali 2 kali setengah jam gitu kan. Nah, untuk ngisi waktu luang ya bang ya game. Ngisi waktu luang Nah, aja sih. padahal kan game itu banyak banget ya bang. Kenapa sih abang bisa milih Mobile Legend gitu loh bang dulunya itu? Apa sampai sekarang belum ada game yang bisa apa bikin abang seneng di luar Mobile Legend gitu? Apa masih memang Mobile Legend yang terbaik buat abang? Kalau dibilang bosan atau enggak, sebenarnya sampai saat ini belum bosan. Kenapa milih game Mobile Legend? Karena saat ini ya game Mobile Legend yang paling banyak dimainkan di Indonesia ya. Di Indonesia player Mobile Legend itu mungkin menyumbang hampir 30-40% user seluruh dunia. Gila. Dan sekarang Mobile Legend itu adalah game yang paling menghasilkan duit. Kalau untuk YouTuber ya, Oh, bisa dapat duit aja? iya dong. YouTuber Mobile Legend, streamer itu pendapatannya gede banget dari game Mobile Legend. Dibandingin dengan game lain, ketika streamer itu main, pasti penontonnya banyak Mobile Legend. Termasuk juga kalau pas MPL, itu pasti penontonnya MPL itu banyak banget, nonton online-nya. Terus juga belum juga yang YouTuber yang upload offline itu banyak banget. Jadi saat ini Mobile Legends memang untuk YouTuber menghasilkan duit di game Mobile Legends. Dibandingin game lainnya ya komunitasnya juga gede banget Mobile Lebih Legends. besar ya komunitasnya. Iya. Aku sebenarnya dari dulu juga main game lain ya, dari zaman Pokemon dulu. Pokemon, aku juga main bang Itu kayak orang gila beneran. Sabtu minggu kalau malam itu nggak tidur nyari Pokemon. sama. Tapi itu namanya juga game ya, ada masa-masanya. Tapi abang sudah sampai 1,5 tahun lebih ini ya, 1,5 tahunan ya. Iya. Kalau Pokemon dulu berapa? Cuman 2 bulanan. Cuman 2 kan bulanan. hilang tiba-tiba. Iya. Karena gak Gamenya jelas. hilang tiba-tiba. Banyak orang hilang juga Tapi gara-gara dulu aku Pokemon. juga main COC loh. Main COC itu juga lama, hampir setahun ya COC. Dan sampai sekarang akun COC ku masih ada. Berarti lebih hebat Mobile Legend ya, bisa Iya, sampai 1,5 tahun satu dan setengah belum tahun, bosen. dan belum bosen. Bosen sama sekali. Karena nggak ada berhenti sih Mobile Legends tuh, bener-bener nggak ada artinya. Hero-nya muncul aja tiap bulan, skinnya muncul aja tiap bulan, ngabisin duit. Ya tadi kan abang udah bahas masalah YouTubers ya. Abang nggak pengen jadi Nggak. YouTubers di Mobile Legend. YouTuber, karena kalau YouTuber tuh kan bener-bener ada pekerjaan mereka ya. Jadi harus bener-bener ada waktu untuk itu. Itu ya. Walaupun sebenarnya saya bisa sih main malam, tapi nggak ada niat juga sih jadi YouTuber. Mungkin belum ada niat ya.
Oke bang, jadi setelah ngomong panjang lebar dan lain-lain, nanti mungkin di sesi selanjutnya abang mungkin kita nanti bahas lebih dalam lagi tentang Mobile Legends ya bang ya. Nah tapi sebelumnya ini buat temen-temen yang barangkali pengen pairing atau sama main sama Bang Andri ini, ngomong-ngomong usernya apa bang tadi bang? Oh, Nickname, nickname-nya. sorry. Nicknameku itu Eh, A7 titik titik A7 titik-titik. Langsung. titik ya. Oke deh bang, nanti teman-teman kalau mau invite ya bang ya. Ya, A7 titik titik A7 gambarnya titik-titik. cyber. Gambarnya Hero cyber. Itu aja. Oke bang, nanti kita lanjut lagi di sesi selanjutnya. Makasih ya bang udah datang ke tempat kami. Ya semoga abang tetap betah, tetap bisa melakukan yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi di Mobile Legends. Terima kasih bang, selamat malam semua ya.